صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Alhamdulillah nahnu nashkur ilallah fi hadzal lail nahnu najma'u li ta'lim lughatil arabiyyah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk niatan yang baik yaitu untuk belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan dengan belajar bahasa Arab ini akan menambah sakofah kita, ya terutama bahasa Arabnya. Dan dengan bertambahnya sakofah, harapannya bertambah keimanan kita, bertambah ketakwaan kita, bertambah kebaikan-kebaikan yang kita bisa ambil dari ajaran Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, uswah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu Wasallam, alaihi keluarganya, wasallam. sahabatnya, dan mudah-mudahan dengan belajar bahasa Arab ini juga akan menambah ya kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan harapan kita nanti ketika kita meninggal ya diakui oleh beliau sebagai umatnya dan bisa mendapatkan syafaat ya atau pertolongan dari beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik ya, Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan masuk ke materi ya. Kita sebelumnya sudah membahas ya tentang harfun nasbin ya. Nah, harfun nasbin huruf-huruf nasab ya. Ada an, lan, idan, kai, hatta. Kalau ketemu fi'il mudhari, maka fi'il mudhari'nya dinasab, dibaca fathah ya. Ayakuna. Nah, itu materi kita sebelumnya. Kemudian malam hari ini kita akan membahas huruful jasmi ya. Kalau minggu yang lalu hurufun nasbi, huruf-huruf yang menasabkan, maka pada malam hari ini kita akan membahas hurufun jasmi, huruf-huruf yang menjazmkan. Kalau yang menasabkan itu menjadi fathah ya fi'il mudhari'nya. Ya, ayyakuna. Ya. Nah, kalau malam hari ini materi adalah huruf-huruf yang menjazmkan. Menjazmkan itu menjadi fi'il mudhari'nya dibaca sukun ya. Nah, itu yang terkait dengan materi malam hari ini. Namun sebelum masuk materi, bahwasanya yang kita bahas ya itu adalah tentang fi'il mudhari ya. Eh, jadi di materi sebelumnya fi'il kata kerja itu ada tiga pola ya, tiga bentuk, yaitu fi'il madhi yang menunjukkan waktu lampau ya. Fi'il madhi semuanya adalah mabni tidak berubah ya, tidak ada pengaruh huruf nasab, tidak ada pengaruh huruf jazm. Berarti kalau kita membahas materi huruf-huruf nasab, huruf-huruf jazm ini tema kita, pembahasan kita fi'il mudhari. Ya, kalau fi'il madhi itu mabni tetap yang nggak mengalami perubahan. Termasuk fi'il amr tetap tidak mengalami perubahan. Yang berubah dalam bahasa Arab itu yaitu kata kerja adalah hanya fi'il mudhari ya, fi'il mudhari ya dari apa yaktubu ketika depannya ada an yaktuba. Ya, kalau depannya ada lam lam yaktub. Nah, itu berubah hanya fi'il mudhari. Nah, baik itu ya sebagai prolog atau pendahuluan. Nah, ini secara definisi atau pengertian huruf jazm adalah huruf-huruf yang digunakan untuk membuat fi'il mudhari menjadi apa dibaca nasab atau jazm ya. Ya, dibaca jazm itu dibaca sukun ya. Karena fi'il fi'il mudhari itu hukum asalnya adalah rafa ya. Nah, kataba yaktubu ya. Jalasa yajlisu. Qara'a yaqra'u terakhirnya itu aslinya seperti itu rafa ya. Nah, dalam kondisi tertentu minggu yang lalu menjadi nasab ya ketika didahului huruf-huruf nasab ya anlan idan kai hatta ya. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas huruf-huruf yang menyebabkan fi'il mudhari itu menjadi jazm atau sukun ya. Ini macam-macam huruf jazm. Nah, berikut adalah beberapa huruf jazm. Yang pertama adalah lam ya. Lam itu
artinya tidak ya, atau menunjukkan negasi, menunjukkan negatif ya, menunjukkan punya makna tidak. Nah, ini kita lihat di kalimat contohnya ya. Nah, mangga silakan disimak sambil diikuti ya untuk melatih melafadzkan dalam bahasa Arab. Baik ya, mangga diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yadhabu Lam yazhabu ilal madrasati. ilal madrasati. Lam yadhabu ilal Lam yaz madrasati. lam yazhabu ilal madrasati. Ya, lam yadhabu ilal madrasati. Ya, coba dilihat Bapak Ibu mana yang merupakan fiil mudhari'nya karena tema kita fiil mudhari'. يذهب. Ya, Yadhabu. betul Yazhab. yadhab. Ya, yadhab ini ya fiil mudhari' ya dari kata zahaba Zahaba ya. yadhabu Yadhaba. Pergi ya. idhab. Ya, Zahaba ya. pergi. Zahaba telah pergi, yadhabu sedang pergi, idhab pergilah. Yahaba Dari yazhaba. ya, dari zahaba yadhabu idhab asalnya fil madinya zahaba, fil mudhari'nya yadhabu, Yazhabu. fil amrnya perintahnya idhab, menyuruh kita Izhab. orang pergi, Izhab. idhab, idhab, pergilah. Nah, idhab. Yahaba. Nah, kalau Yazhabu. banyak orang Izhab. idhabu, ya, kalau ke ibu-ibu banyak Yazhabu. orang idhabna. Nah, Jangan ini pergi ya. yadhabu aslinya Yazhabu tidak cuma pergi. karena didahului lam, di mana lam ini disebut sebagai harfu jazm, huruf Jazm. yang menyebabkan fiil mudhari'nya dibaca sukun, maka dhammahnya dirubah jadi sukun. Lam yadhab, Yazhabu. lam Zahab. Ya. yadhab ila harfu jarrin, huruf jar, al madrasati ya. Masuk Kalau di sekolah. belakang huruf jar pasti ini disebut sebagai isim majrur ya. Nah, isim majrur dengan kasrah karena mufrad ya. Nah, ini yang kita bahas malam hari ini yang yadhab ini menjadi sukun ini pengaruh apa? Pengaruh dari lam. Ya, lam salah satu dari harfu jazm atau huruf jazm yang menyebabkan fi'il mudhari'nya dibaca sukun ya. Ya. Lam yadhab ilal madrasah. Di sini pelakunya walaupun di sini tidak disebutkan kalau kata kerjanya yadhabu, Bapak Ibu, kira-kira pelakunya siapa ini? Huwa Orang atau hiya? ketiga ya. Orang Ya, ketiga orang berarti Dua. ya. ketiga. Huwa, Dua. betul. Huwa, ya. Huwa, kenapa? Karena ini bentuknya yadhabu. Ya, bentuk. Madrasah itu karena ada ilah ya, Ustaz. Betul. Madrasati karena ilah. Ya, ini huruf jar. Kalau ada huruf jar di belakangnya pasti kata benda, pasti isim. Dan isimnya disebut isim majrur ya. Majrurnya di sini dengan kasroh karena fiil isim mufrad ya seperti itu. Ya, lam yadhab ilal madrasah nih eh, laki-laki ya satu orang, Kalau domirnya namanya berarti huwa madrasah ya. ya. Berarti Kalau menerjemahkan dia pertamanya madrasah. dia laki-laki itu tidak ya pergi ke sekolah. Nah, lam yadhab ilal madrasah yang menggunakan lam tidak pergi ya. Jadi kalau lam ini sementara ya artinya sekarang tidak pergi karena mudhari kan sekarang berarti kan ya bisa jadi besok pergi gitu ya kalau menggunakan lam itu. Kalau lan selama-lamanya tidak ya walan tardo al yahud wala nasara ya. Kalau lan selama-lamanya tidak akan pernah ridho ya. Tapi kalau menggunakan lam itu di kesempatan lain bisa apa terjadi Berubah. ya seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah la nahiyah ya la yang menunjukkan larangan. Jadi ada la nafiyah, ada la apa nahiyah. Ya. Nafi itu menunjukkan negatif ya. Kalau nahi itu menunjukkan larangan. Ya. Yang kedua yang merupakan huruf jazm adalah la nahiyah. La yang menunjukkan larangan. Ya, Bapak Ibu kalau ketemu huruf la ini di belakangnya bisa kata kerja dan bisa juga kata benda Bu ya. Kalau ketemu kata benda, la-nya di belakangnya, maka
apa isim-isim yang nasab dibaca la haula, dibaca fathah ya. La haula wala quwata kalau ketemu isim atau benda ya. Tapi kalau ketemu fi'il mudhari maka dilihat dulu laknya. Kalau laknya adalah lak yang nahiyah yang menunjukkan larangan, maka dia termasuk huruf yang menjazmkan. Maka di sini dibaca la tadhab. Kalau nahim larangan berarti artinya apa? Jangan pergi. Karena menunjukkan larangan, jangan larangan. Tapi Bapak Ibu kalau di sini laknya artinya tidak, berarti menunjukkan nafi ya, menunjukkan arti tidak, maka dia tidak termasuk huruf jazm. Maka di sini tetap la tadhabu ya kalau diartikan tidak ya. Tersebut. Kalau Oh, la tadhabu berarti apa? Dia laki di sini menggunakan dia tadhabu perempuan ya. Perempuan itu tidak pergi atau kamu tidak pergi gitu kalau menggunakan nah, eh, apa di sini di Dumah. Nah, kamu tidak pergi la tadhabu. Tapi kalau di sini disukun menunjukkan di sini laknya lak nahi menunjukkan larangan. Berarti apa? Berarti di sini mengartikan jangan. La tadhab ya. Kamu tasab jangan pergi. ilal madrasah. Ya, kamu jangan pergi Madrasah. gitu ya. Ilal madrasah nih sama ilal madrasah ya. Itu bedanya. Berarti tergantung konteks ya, Tas. Iya betul konteksnya. Ya. Jadi di sini eh, apa patokannya adalah sini ya huruf mudharaahnya dibaca domah atau dibaca sukun. Kalau dibaca domah tadi artinya ini tidak ya la tadhabu kamu tidak pergi ke sekolah. Tapi kalau la tadhab ya jangan pergi ya, ke sekolah. Nah, begitu ya. Mm-mm. Ini yang kedua. Ya mau nggak diikuti dulu. La tadhab La tazhab لا لا تذهب تذهب ilal madrasah. إلى إلى ilal المدرسة madrasah. المدرسة. Kamu jangan pergi Kamu jangan Kamu jangan jangan pergi pergi ke ke sekolah. sekolah. ke ke sekolah. sekolah. Ya, la tadhab. Nah, kamu jangan pergi. Ya. Kamu dari mana? Dari taknya di sini menunjukkan kamu ya. Oh, Kalau yadhab tadi kan dia laki-laki. Kalau tadhab berarti kamu. Ya, ya. Menunjukkan orang kedua di sini ya. Ini yang kedua ya. Jadi yang pertama eh, yang merupakan huruf nasab. Yang pertama lam, kedua adalah la nahiyah, la yang menunjukkan larangan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya yang ketiga yang juga masih merupakan huruf jazm ya, yaitu in yang menyatakan syarat ya. Jadi syarat itu ada syarat, ada jawab gitu ya. Ini contohnya ini ya. Enggak diikuti. In tajhad In In tajhad tadhhab tanjah tanjah. Tanjah. tanda. ya. Jadi innya disebut di sini in In syaratnya. in Artikannya taj gimana? In taj tajtahid ya. In an tajtahid ini ya. Yang tadi saya tajtahid baca tajtahid ya. Jadi tazhab kata istahada yajtahidu tajtahid tazhahid ya. Ada In taj saya tanjah. ulangi lagi. In tajtahid In tajtahid In tadhhab tajtahid tanjah. 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 In tajtahid In In tajtahid tadhhab tanjah. tanjah. Nah, tanjah. artinya in tajtahid jika kamu sungguh-sungguh gitu ya. Dari kata istahaja, istahaja yajtahidu. Nah, in tajtahid jika kamu sungguh-sungguh ya. Tanjah, tanjah itu berhasil ya, sukses. Nah, ini disebut sebagai insyarat ya. Ini syarat. Jika kamu bersungguh-sungguh, maka tanjah ini jawabnya. Jawab dari syarat ya. Jika kamu bersungguh-sungguh, nah, ini fiil syaratnya sungguh-sungguh ya. Fiil syaratnya dibaca sukun. Kenapa? Karena di depannya ada in yang menunjukkan insyarat ya. In tan tajtahid jika kamu bersungguh-sungguh tanjah. Nah, jawabnya juga sama, dia juga di sukun ya. Nah, antara fiil syarat dan fiil jawabnya sama nih. Nah,
Tajtahid ini adalah fiil syarat ya. Depannya ada in. Kemudian tanjah adalah sejak dari syarat. Nah, ini disebut sebagai in syarat ya. Ini yang ketiga berarti ya. In yang menunjukkan syarat. Berikutnya yang keempat ya, yaitu lama. Ya, lama ya, dari la dan ma ya digabung jadi lama ya. Lama. Ya, lama. Lama itu secara arti belum atau bisa juga tidak ya. Ya, melihat konteks kalimatnya ya. Ya ini ya enggak diikuti dulu. Lama Lama. 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 ya'ti ba'du. Ya'ti ba'du. Ibadu. Ya. Lama ya'ti ba'du. Lama Lama ya'ti Lama ya'ti ba'du. ba'du. Ya. Ya'ti ini kan berarti orangnya dia ya. Dari kata ata ya'ti ya. Nah, ya'ti ini apa? Dia jazm. Jazmnya apa? Dengan membuang huruf ilat pada kata kerja ata ya'ti itu di belakang taknya ada namanya apa huruf ya ya itu dibuang. Di dalam Oh. bahasa Arab jazm itu tidak selalu sukun, ada dengan cara membuang huruf ilat. Ya, kalau di situ fi'il Oh. mudhari'nya ada huruf ilatnya. Contohnya ini ata ya'ti. Ya'ti itu panjang ada huruf la ya-nya. Karena dia ada huruf ilatnya, maka jazmnya bukan disukun, tapi jazmnya dibuang huruf ilatnya, maka menjadi ya'ti pendek ya. Asalnya kalau nggak ada lama, ini ata ya'ti. Nah, karena ada lama dia Oh. menjadi jazm, maka jazmnya dengan cara membuang huruf ilat, ya, ya-nya dibuang menjadi ya'ti pendek ya. Lama ya'ti ba'du. Ya, dia belum datang. Lama ya'ti ba'du ya. Eh, dia ini dari huruf ya di sini menunjukkan pelakunya orang ketiga ya. Nah, berarti apa? Berarti di sini apa jazm pengaruh lama ya. Kenapa? Karena lama itu salah satu harfu jazm ya. Nah, seperti tadi lam tadi ya, seperti in syartiyah tadi ya, in syarat ya. Ya, seperti la yang menunjukkan eh, jangan tadi. Maka lama ini sama ini. Nah, artinya belum. Lama ya'ti ba'du. Berarti dia belum datang. Ya'ti dibaca jazm dengan cara membuang huruf ilatnya. Itu. Yang keempat berarti ya. Berikutnya yang kelima ya, yang juga masuk ke dalam huruf jazm ya, yaitu ada yang namanya huruf eh, lam amr ya, lam yang menunjukkan perintah. Ya ini ya. Lam yang menunjukkan perintah. Lam itu bisa menunjukkan perintah, bisa menunjukkan apa anjuran. Nah, kalau di situ menunjukkan perintah, maka dia menjazmkan. Ini contohnya ini ya. Nah, nggak diikuti ya. Liyun fik kok Liyunfik du Liyunfik sa'atin Zu zu sa'atin 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 min sa'atin sa'atih. min min sa'atin. sa'atin. min sa'ati. Ya, ini liyung fit ke ini hendaklah. Liyunfik. Walaupun hendaklah artinya perintah ya. Seperti pada wal takum minkum ummah itu kan juga hendaklah ya. Hendaklah ada di antara kalian ummah sekelompok orang. Walaupun di situ hendaklah sebenarnya seruannya perintah itu. Jadi di dalamnya ada makna harus ada gitu ya. Hendaklah wal takum minkum ummah harus ada di antara kalian ummah yang apa yang menyeru ya yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, ini juga sama yang artikannya adalah liyunfiq kok hendaklah ada ya. Ya. Dzu sa'atin yaitu orang yang Zu itu yang sa'atin. mempunyai ya sa'atin kemampuan, orang yang punya kelonggaran, orang yang punya kelebihan harta ya min sa'atih ya, yaitu untuk apa memberikan hartanya ya.
membelanjakan hartanya. Nah, ini dibaca yunfik ya, dari yunfiku. Dari apa? Dari Yunfiku. kata nafaqo yunfiku. Karena dia ada li yang artinya hendaklah menunjukkan perintah ya. Maka fi'il mudhari'nya dibaca jazmnya liyunfiq ya. Liyun. Kenapa? Karena ada li yang artinya menunjukkan perintah ya liyunfiq. Jadi artinya adalah hendaklah ada orang yang infak gitu ya liyunfiq ya. Zu sa'atin orang yang punya harta ya eh, min sa'atih ya. Atau sebagian harta yang apa dia miliki. Enggak diikuti lagi. Liyunfiq Liyunfiq. Liyunfik du sa'atin sa'atin min sa'atih. min 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 sa'ati. sa'ati. saati. Hendaklah orang yang mampu membelanjakan sebagian hartanya. Karena orang yang mampu Ya, ini membelanjakan. dibaca yungfik kok karena ada li yang menunjukkan perintah, ya menunjukkan perintah. Ini yang kelima, berarti yang kelima ya. Berikutnya yang keenam. Ya, yang keenam adalah la yang menunjukkan nahiyah ya, la yang menunjukkan larangan ya. La yang menunjukkan larangan. Nah, Takjib. ini tadi yang atas sebenarnya sudah ya. Ini mengulang nih ya. Sama dengan yang kedua ini berarti ya. Ini kan Lam juga la nahiyah. yang menunjukkan larangan. Jadi ini sama Oh, nih ya. La sama. tak tub nah, sama nih. Takjib. Ya. Ini contoh-contoh aja langsung contoh yang lain ya. Nah, ini yang bawah. Karena ini yang enam ini sama dengan yang kedua tadi. Nah, enggak untuk pengayaan ini silahkan diikuti. Eh, lam aktub Lam 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 aktub risalatan 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 al amsi. al-amsi. al-amsi. Ya, coba dicari yang mana yang merupakan fi'il mudhari yang jazm Bapak Ibu. aktub. Ya, Aktub aktub Maktub. ya. Lam aktub. Kenapa dibaca jazm sukun aktubnya? Karena ada lam. karena ada Karena ada lam. lam, ya betul ya. Lam ini Jazm. menjazmkan fi'il mudhari. Hasilnya ini adalah kalau nggak ada lam aktubu ya. Aku sedang Aktubu menulis Maktub. risalatan ya. Apa? Al-amsi. Ya, ini keterangan kurang tepat ini. Kalau amsi harusnya ini al-an ya. Karena ini kan fi'il mudhari ya. Amsi ini menunjukkan kemarin ya. Kurang tepatnya harusnya al-an atau godan gitu ya. Ini silahkan al-ana sekarang ya. diperbaiki ya. Ya. Jadi di sini lam aktub dibaca aktub karena pengaruh dari lam. Aktub ini fiil mudhari. Fiil mudhari itu menunjukkan sedang atau akan ya. Nah, keterangannya mestinya ini al-an atau godan ya. Tidak boleh al-amsi. Kalau al-amsi itu kemarin berarti harusnya di sini kalau kemarin harus fiil madi ya. Risalata Madi. al-am itu berarti ya. Ya, betul. Ya, Kemudian risalatan sebagai apa Bapak Ibu? maf'ul bih. Ya, betul maf'ul bih. Mansub atau marfu atau masyhur kalau maf'ul bih, Bu. Mansub Itu Mansub. dengan tanda fathah. Patah. fathah tain ya, fathah tain. Risalatan. Ya, fathah tain ini ya. Ya. Kenapa di fathah tain? Tidak di risalata? Karena isim kayaknya Ustaz ya. Ya, Karena karena kan itu nakirah ya. ya nakirah betul ya. Karena di sini nggak ada alnya maka ditanwin. Kalau ada alnya ya, Oh, berarti apa? risalata ya. Ar-risalata. Ma'rifah ya. Yang ma'rifah kalau arisalata. Kalau risalatan nakirah ya. Bedanya kalau nakirah itu umum ya, surat apa saja. Tapi kalau arisalata ya, surat itu sudah tertentu ya, begitu bedanya. Afan Ustaz, Ya, kalau ya. di apa eh, jadi risalatan itu tan Hmm. itu sebetulnya bisa bermakna ini juga Ustaz ya. Isim Ustaz ya, begitu ya. Iya betul. Salah satu tanda isim tan. Tanwin pasti isim. Hmm. Ya, di materi sebelumnya kita sudah bahas tanda-tanda isim. Nah, satu ya tanwin. Ya, dua ada alif lam di depannya. Ya, tiga di belakangnya
didahului huruf jer. Ya, maka betul ya. Tan ini menunjukkan dia adalah tanda isim. Kalau itu tanwin, baik tan, tin, tun ya, kita bisa pastikan itu adalah isim, kata benda ya. Tidak mungkin tanwin itu kata kerja, tidak boleh tanwin itu huruf ya. Setiap yang tanwin dalam bahasa Arab kita bisa pastikan itu adalah kata benda ya. Begitu betul Pak Abdur ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya untuk pengayaan. La tataka la tataka sal enggak La La tatakasan tatakasal fi Tatakasal dirasatika. fi fi dirasatika. 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 Mana yang merupakan fiil yang yang jazm? Tatakasan. Tas. Tatakasal Ya, Tatakasal. tatakasal. Ya. Nah, kenapa dijazmkan? Ada la-nya. Jadi Ada adalah la jazam. yang menunjukkan la nahiyah namanya. Ya, La nah, ya. nahiyah, la yang menunjukkan larangan. La tatakasal ya, jangan kalian malas ya. La Tatakasal. tatakasal ya. Nah, fi dirasatika di dalam pembelajaran kalian ya. Nah, di sini tata kasal dibaca sukun atau jazm karena adalah yang artinya jangan. Gitu ya. Lanjut. In tajtahid In In sahid tajtahid intasbahid fi amalika fi 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 amalika amalika tarqa. tarqa. Ya, mana tarko yang merupakan fi'il mudhari yang jazmnya? tahid. Tastahid Nah, ini tajtahid ini. karena ada Ini in. ya ini adalah apa disukun karena ada in di sini in syartiyah namanya ya in syartiyah yang menunjukkan syarat ya jika kalian tajtahid ya bersungguh-sungguh ya fi amalika ya di dalam amal perbuatan kalian ya apa amalaka amalika ya karena fi amali ya kak ya tarko ya maka akan meningkat ya tarko. Baik, lanjut. Lama yanhi lama 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 yanhi yanhi masru'at masru'ahu 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 Ju'ahu ba'du. 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 ba'du Ya, ini eh, yanhi ini pendek harusnya ya karena di sini Ya. eh, jazmnya dengan membuang ya-nya ini dibuang ini harusnya nih ya. Nah, kenapa? Karena lama itu menjazmkan Ya. apa yang tadinya ada huruf ilatnya maka hi-nya Ya. ini dibuang ya, yanhi ya pendek nih harusnya ya lama yanhi Dan dia masru'ahu lama yanhi ba'du ya dia belum masru'ahu. menyelesaikan pekerjaannya atau proyeknya ya nih Mm. kemudian li tajtahid li Fi tajtahid Tastahid tajtahid fi ta'allumi fi bita'allim. ta'allum. ya mana yang merupakan fi'il mudhari yang jazm tajtahid Tastahid dan saya kenapa ya. dijazm Karena ada li. adali ada li yang artinya artinya perintah perintah Perintah. ya li tajtahid ya hendaklah kalian bersungguh-sungguh gitu ya hendaklah kalian rajin ya bita'allumi ya di dalam belajar ya. Nah, ini dibaca jazm karena li-nya bermakna perintah ya hendaklah kalian bersungguh-sungguh ya li tajtahid ya itu berikutnya Ya. ya Ahmad Ya Ya Ahmad, ya Ahmad Ahmad la taghdab. la 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 taghdab. taghdab taghdab. Mana yang merupakan fi'il mudhari yang jazm? Takdob. Ya, Taghdab. taghdab taghdab. Tagdob. Ya, taghdab ini dibaca jazm karena pengaruh la. La-nya artinya La. tidak atau jangan? jangan Jangan. Jangan. Ya, kenapa? Karena di sini dibaca sukun. Suku. Kalau dibaca dhammah tidak. La Tidak. tagdabu La berarti tidak tagdob. marah. Tapi kalau la tagdab berarti jangan marah. Gitu ya. Ya Ahmad ini ya ini apa seruan ya wahai Ahmad ya la taghdab nida ya kamu jangan marah gitu ya. Nah, la taghdab kamu jangan marah.
Ini beberapa contoh untuk apa menambah pengayaannya. Baik, itu materi malam hari ini. Intinya kesimpulannya ya, yaitu kita membahas fiil mudhari yang jazm ya. Apa saja yang menjazmkan? Yang pertama adalah lam ya. Kalau ketemu lam di depan fiil mudhari, maka fiil mudhari'nya menjadi jazm ya. Lam yadhhab ya. Kedua adalah la nahiyah. La itu ada nahi, ada nafi ya. La nafi itu merofakkan, kalau nahi larangan menjazmkan ya. Kemudian yang ketiga adalah in syartiyah. Kalau ketemu in diikuti ke fiil mudhari, maka fiil mudhari yang depan itu disebut fiil syarat ya. Yang fiil yang kedua disebut fiil jawab ya. Keduanya dijazmkan karena ada in. Kemudian lama ya, lama itu juga sama seperti lam ya, menjazmkan ya. Lama ya'ti ya. Kemudian yang juga menjazmkan adalah Lam la amr. yang artinya adalah tadi sudah ya la nahiyah, ini pengulangan ini ya. Baik, itu Bapak Ibu materi kita malam hari ini. Barangkali ada pertanyaan, ada apa tambahan atau ada yang mau disampaikan, mangga silakan. Izin Ustaz tanya Ya, Ustaz. silakan Pak Abdur. Iya, terima kasih Ustaz. Ini Ya, Ustaz, yang harful jazm yang la ini Ustaz ya. ya, ya, Eh, pada fi'il mudhari ini apabila dia dibaca jazm maka dia berarti jangan ya Ustaz. iya betul. Nah, eh, kemudian kalau dia dibaca eh, dirofakan Hmm, berarti dia sudah bermakna tidak ya. iya Nah, betul. pertanyaannya itu Iya, apakah nanti fiil mudhari'nya itu tetap apa afwan, bukan, maksudnya la-nya itu tetap akan disebut sebagai huruf jazm apabila kata kerjanya itu sudah rofa, tidak jazm lagi dari oh eh, iya, itu iya, tetap dikatakan sebagai iya, huruf jazm atau apa Ustaz, dalam i'rab iya. itu. Dalam i'rab kalau dia dibaca rofa berarti dia la nafi, bukan la nahi. Oh, la Ya, nafi. Oh yang ya. disebut la huruf jasm adalah la nahinya ya. Ya. La ini dibagi dua berarti ketika ketemu fi'il mudhari bisa la sebagai harfu jazm, bisa sebagai la yang bukan huruf jazm yaitu yang nafi tadi yang menunjukkan arti tidak ya. Jadi yang disebut sebagai la masuk kelompok harfu jazm adalah hanya la yang artinya jangan, bukan la yang bermakna tidak. Begitu Abdur. Oh iya. Ya, Syukran Ustaz. Afwan. Baik, yang lainnya. Oh, afwan Ustaz. Enggak, silakan. Berikutnya lagi saya tanya tentang Enggak. harfu jazm yang lama ini Ustaz. Ya, enggak. Apakah selalunya dia itu kalau di dalam apa namanya huruf-huruf yang apa istilahnya huruf fiil mu'tal akhir Ustaz ya? Oh ya. Apakah harus yang ya ataukah memang juga ketika bertemu dengan waw atau alif? Oh, Apa dia perlu dihilangkan juga atau tidak? iya. Sama ya. Tidak hanya ya, huruf jasm, huruf ilat kan tiga ya. Bisa alif, bisa ya, bisa wawu. Ketiga-tiganya ketika dalam posisi jazm ya dihilangkan baik ya maupun alif maupun wawu ya ketika di depannya ada lama ya kemudian fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari'nya itu kalau di situ ada huruf ilatnya baik alif wawu maupun ya semuanya dihilangkan karena tanda jazmnya memang dengan hadfu harfu ilah ya dengan cara membuang huruf ilatnya. Ya tidak hanya ya, tapi juga berlaku untuk wawu dan alif. Begitu Pak Abdur. Berarti menjadi kasrah semua Ustaz ya? Jadi menjadi kasroh semua kalau yang di belakang ya. Kalau yang di belakangnya alif kan fathah kan. Oh, Al-fatah ya. Jadi
kalau eh, di belakangnya alif tadi kan harokatnya fathah. Kalau di belakang huruf ilatnya wawu kan dumah. Ya tinggal kalau wawu dumah dibaca pendek gitu. Kalau fathah yang tadinya panjang ada alifnya hilang jadi pendek. Ya, jadi tidak selalu kasroh, bisa fathah, bisa dumah, bisa apa eh, kalau di sini jazmnya membuang tadi. Intinya membuang huruf ilatnya. Bisa fathah, bisa dumah ya, bisa kasroh maupun fathah. Jadi prinsipnya dibuang huruf ilatnya begitu Abdur. Oh ya, Iya, Sopron saat. Ikhwan. Selain huruf yang 5 ini apa ada yang lain ya? Jajam gitu. Oh, selain dari Selain 5 ini ya. hmm, Selain dari 5 ini nanti ada ya yang kalau sudah lanjutan itu ada beberapa yang kalau dalam apa bahasa Arab huruf syarat bertingkat ya. Ya, oh, oh, jadi iya ini iya iya. ini nanti kalau dalam kalimat yang panjang itu ini bisa menjazmkan Ya, dua eh, apa fiil mudhari. Kalau di sini kan cuma satu ya. Nah, iya iya. satu. Nah, di yang lain nanti kalau sudah lanjut ya pembahasannya bisa menjazmkan dua fi'il mudhari, Pak. Begitu. Tapi di sini Jadi karena kayak memang majemuk gitu ya mungkin. ya karena masih dasar kita baru bahas yang satu dulu ya. In yang Iya iya. menjazmkan satu huruf. Begitu, Ya, Pak. turun nuhun. Kami. Ada lagi? Cukup? Cukup ya Saya untuk Ustaz, singkat. Oh deh. Baik ya. Mudah-mudahan berkah ilmunya. saya Ustaz izin bertanya Ustaz, Monggo silakan, Pak Didik. yang nomor 5 Ya, monggo. di situ kan huruf lam ya, Ya, betul, Lam. di bahasanya kan li ya. Ya, li Nah tadi tajtahid Ustaz kan ya. mencontohkan di surat Al Imran ya, yang Ya, wal takum minkum itu ya. ya. Nah itu lamnya jadi sukun ya, karena Iya, apa penjelasan Ustaz? coba saya lihat di surat Jadi wal takum Al-Imran ayat ayat 104, ayat berapa itu ya? Surat Al-Imran 104, ayat 4 ya. Ayat 104 itu jadi wal takum. Nah, jadi Walakum. lamnya itu jadi sukun. Iya, surat ketiga ya. Ayat 104. 104. Iya, tunggu-tunggu. 104 ya. 104 ya. Wal takum minkum ummah ya. Wal takum. Nah, di sini eh, apa menunjukkan hendaklah ada ya. Jadi ada lam yang apa maka di sini eh, apa wal takum kunnya dibaca sukun kan ya. Wal takun karena ketemu mim dibaca masuk ke mim wal takum cuma kalau diputuskan wal takun di sini jadi kata kunna ya jadi di sini Iya, apa menunjukkan disukun karena lamnya menunjukkan perintah ya betul Pak sesuai iya, maksudnya yang lamnya saat eh, jadi sukun gitu ya, lamnya, yang lamnya, wal gitu. ya disukun wal takum ya wal takum disukun lamnya terus nunnya juga disukun itu Iya, karena nggak baca li gitu ya. Kalau contoh kan tadi li, kalau hendaklah itu kan ada oh li-nya atau la gitu ya. Nah di sini kan jadi sukun karena ada waw di depannya, ada huruf iya sambung begitu. ya karena bersambung dengan wawu ya di sini tidak berdiri sendiri lamnya wal takum minkum ya lamnya dibaca sukun ya wal takun nah kemudian ketemu mim wal takum ya di sini lamnya
apa di sukun ya. Tidak tidak seperti yang contoh yang kalau tadi kan di li ya. Tapi di sini karena ada huruf sebelumnya ya, wal takum. Dan memang untuk Al-Quran apa ini kadang-kadang ada penjelasan tersendiri Pak. Kalau ayat Al-Quran itu kadang-kadang tidak hanya dari segi apa tertentu, tapi ada makna-makna lain yang kadang-kadang apa perlu penjelasan. Ya, ya begitu Pak. Baik, Ustaz. Ada lagi? Baik ya, kalau tidak ada, mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita. Biar berkah kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu ilaha an la illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mangga Terima boleh. kasih Dan Ustadz Mbak izin. sama-sama mangga. Silakan lah. Bukan, Baik, Ustaz. Depan keluar mangga saja. Bu, mangga. Ya, Waalaikumsalam mangga.